sholat maupun dalam waktu ketika membaca. Ibnu Mas'ud itu menangis ketika membaca Al-Quran. Dan yang lebih utama lagi, seutama-utamanya sahabat lagi diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah itu dikatakan bahwa beliau itu adalah orang yang sangat lembut hatinya dan beliau senantiasa ketika membaca Al-Quran itu menangis. Sehingga menangis itu adalah wujud kefahaman seseorang terhadap makna daripada Al-Quran. Justru kalau mendengar bacaan Al-Quran dia tidak menangis, mari kita periksa itu apakah hati atau batu. Atau yang kedua, bahwa kita tidak tahu bahwa makna daripada Al-Quran itu. Hadirin rahimakumullah. Nah inilah diantara pentingnya kita mentadabburi Al-Quran. Kita mencoba untuk memahami setiap kata, makna, isi daripada kandungan Al-Quran. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita masuk kembali untuk merangkum daripada surah Al-Hasyr. Bahwa yang pertama begini. Surah Al-Hasyr itu memang membicarakan atau membincangkan tentang Yahudi Bani Nadir. Itu seluruh ulama sepakat bahwa bahkan Ibnu Umar radhiyallahu an, putra daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, itu mengatakan bahwa surah Al-Hasyr itu adalah surah Bani Nadir. Artinya surah yang berkaitan dengan Bani Nadir, yakni satu suku Yahudi yang berada di antara masyarakat Arab di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada setidaknya 3-4 ya, suku pada saat itu di Madinah pada saat Rasul masih hidup. Pertama adalah Bani Quraidah, kemudian kedua Bani Qainuqa, yang ketiga adalah Bani Nadir, dan yang agak ke utara itu adalah Yahudi Khaybar. Nah, Bani Nadir ini atau surah Al-Hasyr ini menariknya tidak satu pun ayat itu menyebutkan tentang Bani Nadir. Namun ayat atau surah ini secara keseluruhan membicarakan tentang Bani Nadir, meskipun nanti ada berbagai macam ya keterangan-keterangan yang menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan tentang fai, ya, harta rampasan perang, tentang berbagai macam hukum-hukum syariah yang lainnya. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya Al-Quran atau kemukjizatan daripada Al-Quran. Karena begini Bapak sekalian, di masa Nabi SAW, ketika beliau masih hidup, ya, ketika beliau hijrah atau masa perjalanan baginda Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu sampai beliau wafat, berurusan dengan orang Yahudi itu adalah perkara yang memang agak sedikit merepotkan. Tapi kalau kita berbicara dengan terkait dengan kita bandingkan antara orang-orang Yahudi di masa Nabi dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy, itu sebenarnya permusuhan mereka. Kalau Nabi itu berperang dengan orang kafir Quraisy melawan orang Yahudi, Yahudi itu nggak ada apa-apanya, Pak. Ya. Karena apa? Memang faktanya mereka itu penakut. Tadi yang saya sebutkan, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Itu yang di dekat di sekitaran Madinah, ya, sekitaran Masjid Nabawi. Kalau Nabi itu berperang dengan mereka, itu sangat mudah sebenarnya. Makanya mereka punya komunitas atau masyarakat itu ada Qainuqa, ada Bani Nadir, dan juga termasuk Quraidah. Itu perkampungan mereka itu dikelilingi oleh benteng. Ya. Semua dikelilingi benteng. Ya. Nah itu memang kebiasaan satu kota di zaman itu, ya, dikelilingi oleh benteng supaya apa? Tidak mudah ditaklukkan oleh musuh. Nah sehingga kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, dalam kitab Al-Maghazi misalnya, itu sesuatu yang
sangat mudah sebenarnya. Artinya nggak seru kalau berperang melawan orang Yahudi. Justru peperangan melawan kafir Quraisy itulah ya, itu yang sangat melelahkan. Namun begini, sekejam-kejamnya orang kafir Quraisy, ya, Allah berfirman atau berfirman dalam Al-Quran tentang orang Quraisy itu bukan karena permusuhannya orang Quraisy kepada Islam, bukan. Tapi coba lihat dalam surah Al-Quraisy, yang dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah skill berdagangnya. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Yang dipotret di situ oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana orang Quraisy itu memiliki gen pedagang gitu ya. Kata ilaf itu panjang sekali maknanya ketika ditelusuri dalam tafsir. Makna daripada ilaf itu ya, mereka itu melakukan rihlatash syita was-shaif. Orang Quraisy itu pintar sekali berdagang. Ketika musim panas ya, dia berdagang ke Persia. Ketika musim dingin dia berdagang ke terbalik ya. Kalau musim dingin ke Persia, musim panas ke Syam. Ya. Jadi mereka mendapatkan dua keuntungan. Itu kalau kita coba untuk memahami dari ketika Allah Subhanahu wa taala memotret bangsa Quraisy ya, itu bukan karena permusuhannya. Tetapi Bapak sekalian, ya, ini yang menjadi satu kemukjizatan Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memotret kondisi atau memotret satu kaum yang namanya Yahudi, itu dipotret oleh Allah dalam gambaran yang begitu besar tentang bagaimana cara sebenarnya kaum muslimin untuk bisa menangani mereka. Maka sehingga ini menjadi kemukjizatan dalam Al-Qur'annya di mana letaknya? Yakni ketika dari bentangan sejarah, ya, dari mulai Nabi SAW itu hidup sampai hari ini, ternyata hari ini adalah hari di mana kekuasaan kaum Yahudi itu memang betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Apa yang tidak berkaitan dengan konspirasi orang-orang Yahudi? Sampai saat ini saudara-saudara kita masih kondisinya seperti itu di Gaza. Dan tidak ada satu penguasa negeri kaum muslimin pun yang bergeming untuk hal itu. Maka di sini hadirin rahimakumullah, bahwasanya disinilah nampaknya bahwasanya tentang Yahudi itu tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, ya. Tuntunan terhadap bagaimana cara mengalahkan mereka. Tidak lain, itu berada di dalam surah Al-Hasyr. Seandainya kaum muslimin dan penguasanya mau menjalankan, mau mentadabburi, memahami makna daripada Al-Quran ini. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kemarin kita sudah membahas tentang dalam surah kedua, ya, sebagaimana tadi ya, dalam surah kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang yang kafir min ahlil kitab, dari ahlul kitab, yakni Yahudi Bani Nadir itu, min diyarihim li awwalil hasyr, dari tempat mereka atau dari kota mereka atau dari tempat benteng mereka, li awwalil hasyr, dalam pengepungan yang pertama. Saya hanya mengambil referensi daripada Said At-Tantawi dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Wasit milik Syekh Tantawi. Di situ dikatakan bahwa Nabi mengepung itu 20,5 hari gitu ya. 20 hari setengah. Beliau mengepung orang-orang Yahudi itu yang pada akhirnya mereka keluar gitu ya dari benteng mereka sendiri, ya. Ma dhanantum ayyakhruju, yang padahal kalian, ya, para sahabat ini maksudnya adalah para sahabat, ma dhanantum, kalian itu tidak pernah menyangka ayyakhruju, untuk mengeluarkan mereka,
Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Kemudian wa dhannu annahum mani'atuhum, dan mereka orang-orang Yahudi itu sendiri merasa pede. Merasa pede bahwa mereka itu nggak bisa dikalahkan, mereka itu nggak bisa disentuh oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah menurunkan ya cara bagaimana untuk mengalahkan mereka, mengeluarkan mereka dari benteng itu dengan cara yang mereka tidak sangka-sangka. Ya. Kemudian wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, dan kemudian Allah melemparkan fi qulubihim, dalam hati mereka, ar-ru'b, rasa takut. Yuhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Kemudian merekalah ya yang dahulunya dikatakan bahwa itu adalah benteng yang tidak bisa dikalahkan, benteng yang tidak bisa ditembus, ya. Bahkan para sahabat saja tidak yakin bahwa benteng itu bisa ditembus. Sama Pak seperti sekarang. Ya. Terakhir kondisi dunia ya, perang antara India dengan Pakistan, ya, kita lihat. Ya, tentu ini merupakan bukan perang yang tiba-tiba perang saja Pak. Ya. Kalau kita memaknainya sebenarnya semacam proxy war sebagaimana Ukraina dan juga Rusia. Ya. Karena ternyata di balik itu ya, di balik India ada Amerika dan lain sebagainya. Kita melihat Amerika dan lain sebagainya itu sangat tidak bisa dikalahkan ya. Nah, sama hal ini kondisinya sebagaimana di zaman Nabi dahulu bahwa Bani Nadir, benteng yang begitu kokoh seolah-olah nggak bisa dikalahkan. Makanya di awal surah yang pertama ayat ini ya, itu diawali dengan subhana. Ya, dengan satu ungkapan ketakjuban. Ketakjuban terhadap apa? Bahwa benteng yang selama ini tidak bisa secara opini tidak bisa dikalahkan, ternyata dikalahkan. Bahkan kekalahannya itu sangat menyakitkan. Kenapa? Mereka ayyuhribu ya, yuhribuna buyutahum biaidihim. Orang Yahudi itu, Bani Nadir itu merobohkan benteng-benteng dan rumah-rumah mereka itu biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Ya. Bukankah itu kekalahan yang sangat menistakan? Ya. Kalau kalah perang karena kemudian mempertahankan wilayahnya sebagaimana pejuang kemerdekaan kita pada masa itu, ya, melawan Belanda, melawan penjajah, itu suatu kehormatan kalau kalah. Mengapa? Karena dia mempertahankan tanah kelahiran tumpah darahnya. Maka kalau dalam Islam itu namanya jihad difa'i. Itu adalah mati syahid. Insya Allah ya, akan mendapatkan jannahnya. Tapi kalau kemudian belum apa-apa, dia sudah merobohkan rumahnya, ya, rumahnya yang dahulunya itu bagus kemudian dirobohkan. Karena mereka diberikan oleh Nabi SAW ya, kesempatan untuk membawa harta benda mereka, seorang diri dan satu tunggangan onta. Misalnya pada saat itu mereka memiliki harta kekayaan yang banyak. Tapi yang diizinkan oleh Nabi SAW, setiap orang dari Bani Nadir itu ketika diusir, itu mereka hanya diperbolehkan membawa ya, harta bendanya itu satu pelana onta. Ya. Artinya apa? Tidak banyak yang mereka bawa. Dan rumah-rumah mereka berpikir begini, daripada ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin, saya robohkan sendiri saja. Gitu. Nah, itu kekalahan yang sangat telak Bapak bisa lihat. Maka setelah pengusiran Bani Nadir, ya, sebelumnya diawali oleh Bani Qainuqa, ya, kemudian Bani Nadir, dan terakhir adalah Bani Quraidah. Ya, yang kemudian pada saat itu mereka mengungsi ke arah utara, ke Syam, ya, diantaranya masuk ke Baitul Maqdis, ya, kemudian sebagian ke Syam dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin penting yang ingin kita sampaikan kembali bahwasanya di antara kunci untuk menaklukkan benteng Bani Nadir itu tidak lain adalah faktor karena
keimanan kaum muslimin dan ketaatan kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama ini tidak terwujud dalam satu masyarakat, dalam satu komunitas atau dalam seluruh kaum muslimin tidak bersatu, maka ini tidak akan terwujud Bapak sekalian. Karena jelas bahwasanya yang mengalahkan mereka itu bukan karena begitu banyaknya jumlah kaum muslimin. Bukan karena begitu canggihnya senjata kaum muslimin. Bukan karena canggihnya strategi tempur kaum muslimin. Tapi ternyata itu karena asbabnya karena Allah SWT dalam surah ini ayat kedua ini dikatakan وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ. Dan Allah, bukan kalau dalam terjemahannya kalau nggak salah maknanya sekedar menanamkan dalam hatinya. Kalau qadhafa itu maknanya itu kayak kalau misalnya saya melempar ini gitu, itu dilempar. Jadi rasa takut, Pak. Ya, pasti kita punya rasa takut ya, mungkin was-was, rasa takut karena mungkin ada sesuatu. Rasa takut yang Allah tanamkan di dalam hati orang-orang Yahudi Bani Nadir itu bukan cuma ditanamkan, tapi dilemparkan gitu. Wa qadhafa fi qulubihim. Hatinya itu hatinya orang Yahudi itu oleh Allah dilemparkan rasa takut. Takut yang betul-betul takut sehingga mereka itu tadi bukan karena kepintaran, bukan karena senjata, bukan karena jumlah kaum muslimin yang banyak, tidak, tapi murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan, kemudian apa yang tidak bisa terjadi? Tidak ada. Maka ketika mereka itu Allah lemparkan dalam hati mereka itu ar-ru'b, rasa takut, rasa was-was, rasa bahwa mereka ini waduh, padahal sebelumnya opini yang terbangun benteng Bani Nadir itu tidak akan ditembus. Benteng mereka itu adalah benteng terkuat pada masa itu di Madinah. Tidak akan ada yang menembus. Begitu juga kemudian nanti kisahnya ada beberapa tokoh munafik yang kemudian teman daripada sekutu daripada Bani Nadir yang mengatakan bahwa nanti kalau kamu diusir kami juga akan melawan. Padahal mereka itu hanya omon-omon Pak. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Setelah Allah berfirman wa qadhafa fi qulubihim ru'b yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Dan kemudian tadi saya katakan kekalahan yang sangat menyesakkan itu adalah kekalahan ketika kita sendiri yang melepaskan atau merusak barang kita sendiri Jadi ini pertempuran tapi bukan pertempuran. Rasul mengepung Yahudi Bani Nadir, diantaranya di situ dalam sirah disebutkan atau dikisahkan bahwasanya di luar benteng itu ditanam berbagai beberapa atau banyak sekali pohon-pohon kurma. Pohon kurma, jadi di luarnya itu benteng, di luarnya itu yang sekeliling daripada benteng Yahudi Bani Nadir itu ternyata ditanami kurma Pak. Dan pada saat itu baginda Nabi SAW dan para sahabat itu menebangi kurma. Orang-orang Yahudi ini pintar memutar balikkan fakta Pak. Persis seperti sekarang. Loh lihat itu pasukannya Nabi Muhammad. Katanya rahmatan lil alamin kok menebang pohon gitu. Itu mereka memutar balikkan fakta. Padahal yang terjadi adalah bahwasanya mereka ingin melanggar perjanjian. Mereka merencanakan di dalam benteng itu mengundang Nabi SAW. Mereka sudah menyiapkan batu di atas benteng untuk nanti dijatuhkan kepada Rasulullah SAW. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi itu semacam itu Pak. Makanya begini, saya mencoba untuk mencari referensi yang cukup banyak terkait dengan hal ini. Ternyata ada satu keterangan yang itu adalah
sebuah disertasi daripada Said Tantowi. Ya, saya beberapa belakangan baru mengetahui adanya kitab ini. Saya ingin bacakan dari mukaddimahnya yang saya kira itu penuh dengan begitu banyak makna. Ya. Jadi begini, mukaddimah di paragraf kedua daripada kitab Banu Israel, ya, fil Quran was Sunnah. Itu judul daripada disertasi Said Tantowi. Ya, Said Tantowi ini adalah salah satu mufti, ya, tahun 96 beliau diangkat mufti di Al-Azhar di Mesir, ya, kemudian dan jabatan-jabatan yang sangat luar biasa. Ya. Beliau katakan begini, fafil ayati was suwari al-makkiyati tahaddasal Qur'an al-Karim an qasasihim. Jadi di dalam ayat atau surat yang sifatnya makiyah. Jadi surat itu kan dibagi dua, Pak. Turun di Mekah dan di Madinah. Nah, ketika ayat itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi, ya, yang ayat itu turunnya di Mekah, ya, itu turunnya Al-Quran itu menceritakan tentang qasasihim, kisah-kisah Bani Israel, ya. Wa ta'dibi Fir'aun, dan bagaimana Fir'aun itu mengkoyak-koyak mereka, Pak, atau menindas mereka. Kan kisahnya Fir'aun itu ya di zaman Nabi Musa, ya. Orang-orang Bani Israel itu kan mereka laki-lakinya, anak laki-laki mereka itu kalau lahir itu dibunuh. Ya, itu kisahnya. Nah, namun kemudian setelah dia para penafsir mimpinya itu mengatakan bahwa nanti kelak akan ada laki-laki dari Bani Israel yang akan mengalahkan Fir'aun. Nah, pada saat itu, ya, karena sudah berlangsung lama, tiap ada anak lahir dibunuh. Kemudian ada satu penasihat yang nyampein, ini kalau semuanya dibunuh nanti siapa yang jadi budak, kan gitu. Nah, maka kemudian dia mengambil satu kebijakan lagi, bukan kebijakan, ya, satu keputusan lagi bahwa kalau begitu kalau tahun ini dia dibunuh, tahun berikutnya anak laki-laki tidak. Tahun berikutnya dibunuh, tahun laki-laki tidak. Coba betapa kejamnya si Fir'aun ini, Pak. Ya. Nah, Quran itu ketika fase Mekah, itu ketika membicarakan tentang Yahudi, itu diantaranya bagaimana Allah SWT memberikan, ya, kisah atau bagaimana si Fir'aun itu memberikan satu ketertindasan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Wa an ahwalihim al-mukhtalifah fil uhud. Tadi pertama bagaimana Allah memberikan adab kepada mereka, kemudian bagaimana Al-Qur'an bagaimana Firaun menyiksa mereka, gitu ya, kisah mereka dengan Firaun menindas mereka. Yang ketiga adalah wa an ahwalihim al-mukhtalifah fil uhud. Yakni bagaimana mereka itu selalu menciderai semua janji atau perjanjian mereka. Nah, itu kalau Quran yang turun pada saat Makkiyah atau pada masa-masa awal Mekkah. Nah, kemudian amma fil ayati suwar al-Madinah, adapun ketika surah itu Al-Quran itu turun di Madinah yang berkaitan dengan Yahudi, ya, faqad tahaddasa fi mauqifihim minad da'wati, ya, illa wa amma asbaghahu Allah taala, ya, wa amma asbaghahu Allah alaihim minan ni'am. Jadi yang kedua, ketika surat itu datang ketika di fase Madinah, yaitu tentang posisi mereka terhadap dakwah Islam, yakni mereka selalu menentang, ya. Ada tokoh-tokoh mereka yang mengakunya masuk Islam tapi pada hakikatnya dia adalah munafik, ya. Nah, kemudian selanjutnya wa ma anzalu bihim minan naqam. Pertama tentang nikmat, dan yang kedua tentang bagaimana Allah memberikan siksaan kepada mereka, ya. Jaza'u
fusqihim an amri rabbihim kama tahaddasa bitafsili an akhlaqihim. Begitu juga tentang karakter, ya, cara mereka dalam memandang kehidupan dan lain sebagainya. Ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian hormati Allah SWT. Ketika Al-Quran memotret, ya, memotret daripada orang-orang Yahudi itu adalah ternyata tentang bagaimana cara untuk, ya, menghadapi mereka. Kaum muslimin sudah memiliki perangkat yang begitu cukup, sangat lengkap untuk bagaimana caranya kita bisa mengalahkan mereka dalam aspek kehidupan. Namun permasalahannya adalah, ya, ketidakyakinan kaum muslimin. Kita mungkin saat ini Pak, ya, seolah-olah kalau melihat bagaimana mereka itu menyerang Gaza, ya, drone-drone itu tidak pernah berhenti, ya. Kemudian secara opini masyarakat dibuatlah film-film Hollywood yang seolah-olah mereka itu hebat, seolah-olah alat persenjataan mereka itu sangat mutakhir, luar biasa, nggak bisa dikalahkan. Padahal kalau kita kembali atau merujuk kepada Al-Quran, sejarah itu sudah pernah terjadi. Bahwa mereka itu hanya sekedar gambaran yang kosong. Nah maka saya ingin lanjutkan Bapak sekalian. Setelah kemudian waqadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin, maka Allah menutup ayat kedua ini dengan kalimat fa'tabiru ya ulil absar. Maka fa'tabiru, ambillah pelajaran, ya, ambillah i'tibar atau pelajaran penting, ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki pandangan, memiliki akal, memiliki idrok, kesadaran. Maka ini sebenarnya Bapak sekalian hormati Allah, itu pukulan telak bagi kita kaum muslimin, bahwasanya sudah diberikan contoh. Coba dari sejak awal, ya, Allah kisahkan bahwa kita itu nggak yakin mereka bisa dikalahkan semudah itu. Bahkan mereka juga tidak yakin bahwa ini bisa diruntuhkan bentengnya semudah itu, ya. Ternyata Allah mudahkan, ternyata Allah runtuhkan. Makanya kan begini, di dalam ayat ini, ya, diawali dengan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Coba nanti dicek dalam surah Al-Hadid, itu juga persis. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau di surah Al-Hadid, ma-nya itu cuma satu. Ya, ma-nya cuma satu. Tapi kalau dalam surah Al-Hasyr ini ma-nya dua. Gini, ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada dua ma-nya. Maka kaedahnya para ulama itu begini, kullama zadal mabna zadal makna. Itu Al-Quran. Setiap ada tambahan kata, zadal mabna zadal makna, pasti akan menambah makna daripada Al-Quran itu. Jadi kalau diperhatikan secara detail, dalam surah Al-Hadid itu diawali oleh subhanahu. Kata subhanahu dalam surah Al-Hadid itu maknanya kira-kira bahwa kita tahu nanti, ya, secara ilmiah bahwa besi atau zat besi atau besi itu sendiri, ya, itu ternyata itu baru diketahui oleh para ulama, para ilmuwan pada terbaru, ilmuwan modern itu baru mengetahui bahwa besi itu ternyata, ya, tidak berasal dari zatnya, itu tidak berasal dari bumi, tapi dari luar angkasa. Makanya nanti di dalam surah Al-Hadid, Al-Hadid itu kan artinya besi, Pak. Ya. Itu nanti dikisahkan bahwa memang Allah anzala, ya. Ayatnya itu dikatakan anzala, Allah menurunkan Al-Hadid. Ya. Maka kira-kira maknanya begini, kenapa kok itu bisa beda? Karena kata subhanahu itu adalah ungkapan ketakjuban. Ya kan?
Subhanallah. Kalau kita ngomong subhanallah itu berarti apa? Kita melihat sesuatu yang takjub, sesuatu yang sangat wah gitu ya. Kita merasa takjub. Maka kita mengucapkan subhanallah. Nah, surah Al-Hadid itu berbicara tentang bagaimana tentang besi itu Allah turunkan, ya. Maka dikatakan di situ dia itu menggunakan kata ma-nya satu. Namun dalam surah Al-Hasyr ini dua. Sabbahalillahi ma fis samawati semua bertasbih ya kepada Allah apa yang ada di langit. Jadi semuanya itu ya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu kalau dalam tafsirnya semuanya telah sedang dan terus-menerus bertasbih gitu. Apa yang ada di langit. Nah, kemudian wama fil ard ya dan hanya dalam surah Al-Hasyr ini ma-nya ditambah wama fil ard. Jadi apa yang ada di bumi ini semuanya juga bertasbih kepada Allah. Ya. Nah, oleh karenanya maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ya beberapa mufassir itu mengemukakan pendapatnya bahwasanya di antara mengapa ini diawali oleh kata subhanah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada setidaknya 5 atau 6 surah dalam Al-Quran diawali oleh kata subhanah. Ya. Nah, di sini seolah-olah ingin mengatakan bahwa karena opini umum di tengah masyarakat itu bangsa Yahudi Bani Nadir ini tidak terkalahkan, maka kemudian mudah sekali dikalahkan, maka itulah mengapa Allah menggunakan kalimah subhana, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu suatu ketakjuban yang sangat luar biasa ya terhadap kondisi daripada kaum muslimin pada saat itu bisa mengalahkan orang-orang Yahudi Bani Nadir yang secara opini mereka tidak terkalahkan. Nah, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kembali kepada pungkasan daripada ayat tadi, yakni di sini disebutkan tentang fa'tabiru ya ulil absar. Saya cuma ingin terakhir saya ingin menyebutkan tentang makna daripada ayat tadi, yang terakhir tadi, fa'tabiru ya ulil absar. Walihada, dan oleh karena itu qala berkata Al-Qushairi, Al-Imam Al-Qushairi, al-i'tibaru huwa an-nadhru fi haqa'iqil asya. I'tibar atau ibrah, mengambil satu pelajaran, itu adalah seseorang itu memandang fi haqa'iqil asya. Memandang secara jernih tentang hakikat sesuatu, wajihati dalalatiha liya'rifa bin nadhri fiha syai'un akhar. Jadi maksudnya begini, Allah sudah memberikan kisah realitas sejarah yang kaum muslimin ternyata bisa mengalahkan Yahudi Bani Nadir dan Yahudi yang lain yang berada di Madinah. Ini kan haqaiqil asya, realitas atau hakikat dari sebuah peristiwa. Maka dikatakan beliau di sini ya, liya'rifu bin nadhri fiha syai'un akhar. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari realitas itu, kita terapkan dalam realitas kita, kehidupan kita saat ini. Itu yang namanya i'tibar. Kalau kemudian kita dikatakan kita mengambil ibrah, berarti apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, itu kita coba untuk kita terapkan di masa kita. Nah, itu artinya bahwasanya kita ini kalau ternyata Yahudi yang ada saat ini yang menguasai dunia, yang menguasai currency, yang menguasai mata uang, menguasai bagaimana uang itu dicetak, bagaimana peredaran uang kertas di dunia ini, siapa ya mereka? Nah, kita ini tugasnya adalah mengambil ibrah di masa Nabi SAW untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata kita saat ini. Karena Quran ini tuntunan Pak, bukan sekedar bacaan mantra-mantra. Bukan hanya dibaca kepada orang mati, tapi kita pedomani, kita amalkan.
Kalau Quran itu hanya sekedar mantra-mantra, nggak perlu kita ketahui, nggak perlu kita pelajari, Pak. Cukup kita baca. Kalau membaca Quran, paling kalau anak-anak kita SD ya, itu 6 bulan udah fasih, lancar insya Allah. Tapi apakah sampai situ kemudian cukup? Kan tidak. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengaruniakan kepada kita keluarga kita, orang-orang yang senantiasa tidak hanya menghafalkan Al-Quran, tidak hanya cinta kepada Al-Quran, tapi juga orang yang mengamalkannya dan juga memperjuangkannya, ya, dan juga menerapkan dan mendakwahkan apa-apa saja atau isi daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya karakter ya secara spesifik daripada orang-orang Yahudi itu ternyata nanti dipotret dalam ayat yang lain ya. Namun secara umum, secara keseluruhan ya, surah Al-Hasyr ayat 1 dan 2 itu adalah pembuka tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu ya, mereka Allah SWT berikan tutorialnya bagaimana cara mengalahkan mereka. Ternyata kekalahan mereka bukan karena kepintaran kaum muslimin, bukan karena jumlah banyaknya kaum muslimin, bukan karena persenjataannya, teknologinya yang canggih, bukan. Tapi semata-mata karena itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memperoleh pertolongan Allah itulah pertanyaan kita. Bagaimana agar Allah menolong kita? Maka tentu kita harus memantaskan diri kita untuk menjadi orang yang layak dan patut untuk diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian Bapak Ibu sekalian, akan kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan berikutnya. Ya, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya karakteristik mereka secara gamblang dibacakan atau disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Oleh karena itu mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.